Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Di segmen Meet the Expert kali ini, aku sudah berada di kantor Indonesia Securities Investor Protection Fund atau yang biasa disingkat dengan SIPF. Nah, pastinya para bosku itu sebenarnya nggak asing nih dengan SIPF itu. Tapi sebenarnya apa sih fungsinya SIPF? Nah, pastinya para bosku pengen tahu kan? Kita akan ngobrol bersama dengan Direktur SIPF yaitu Ibu Mariska Aritani Aziz. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah bosku, kali ini saya sudah tidak sendiri tapi bersama dengan Direktur dari Indonesia SIPF yaitu Ibu Mariska Aritani Aziz. Pak, selamat siang Ibu. Siang Mbak Sisi. Aduh, sehat-sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Kabarnya baik sekali nih. Aku senang banget nih hari ini bisa dapat kesempatan untuk mampir ke kantornya Indonesia SIPF nih Bu. Nah, pastinya para bosku juga penasaran nih Bu, sebenarnya tuh kira-kira tuh apa sih SIPF itu sebenarnya dan peranannya di pasar modal Indonesia nih seperti apa nih Bu? Apaan tuh? Oke, sebelumnya makasih ya Mbak Sisil ya. Ini mau berkunjung ke kantor Indonesia SIPF. Ih, aku yang berterima kasih dong Bu. Oke, Indonesia SIPF itu kita cukup aware sih bahwa mungkin banyak dari investor atau calon investor yang belum terlalu mengenal terkait Indonesia SIPF. Betul. Sebenarnya Indonesia SIPF itu sudah berdiri sejak tahun 2012. Terus kami diamanahkan oleh OJK itu tahun 2013 sebagai namanya penyelenggara dana perlindungan pemodal. Baik. Indonesia SIPF sendiri itu adalah anak perusahaannya SRO. Oh. Jadi Bursa Efek Indonesia, KEP atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta KESE. Nah, kami diamanahkan mungkin pada baiknya gini, sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal itu apa sih gitu kan? Pasti pada bingung gitu ya. Atau mungkin ada yang udah pernah dengar SIPF tapi fungsinya apa gitu kan? Itu benar. Jadi kami itu sebagai bagian dari mekanisme perlindungan di pasar modal Indonesia. Mekanismenya itu seperti apa? Kami ada namanya perlindungan yang melalui dana perlindungan pemodal. Jadi salah satunya kami itu ada kumpulan dana, yaitu nama dana perlindungan pemodal. Yang dana ini fungsinya dikhususkan itu adalah sebagai membayar ganti rugi jikalau telah datang. Jikalau ada investor yang kehilangan asetnya. Oh gitu. Gitu. Kan kita setiap kali berinvestasi, terutama di pasar modal itu pasti ada risiko ya. Betul Nah, sekali. salah satu risikonya itu adalah kehilangan asetnya. Nah, seperti itu salah satu ininya Mbak. Jadi yang Mbak Sisil itu fungsi utama salah satu ada penyelenggara sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal itu salah satu fungsinya itu adalah seperti itu. Ibu Mariska, tadi kan sudah dijelaskan nih kalau Indonesia SIPF itu merupakan perlindungan dana untuk pemodal gitu ya. Iya, benar. Nah, kira-kira cara kerjanya SIPF dalam melindungi investor di pasar modal itu kira-kira seperti apa sih Bu? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan kan kita melindungi melalui mekanisme dana perlindungan pemodal. Jadi ini diamanahkan oleh industri itu dana perlindungan pemodal yang disiapkan jikalau ada investor yang kehilangan asetnya. Nah, kalau tanya memang bisa ya kehilangan aset, itu masih dimungkinkan ya Mbak ya. Iya. Karena kan pada saat investor itu ingin berinvestasi di pasar modal, dia akan bisa membuka rekening di anggota kami yaitu kustodian. Iya betul. Yaitu anggota kami itu kustodian itu ada dua jenis, yaitu adalah PPE yang mengadministrasikan, salah satunya dia seperti Pilar Mas, juga namanya ada bank kustodian. Iya betul. Nah, kalau misalkan seandainya ada oknum atau apa yang melakukan pemindahan aset tanpa seizin dari
investor gitu ya. Nah, itu kan bisa dianggap bahwa si investor itu kehilangan ya, gitu kan. Kehilangan asetnya. Nah, itu dengan mekanisme yang ada itu bisa digantikan, tentu saja dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Jadi karena tetap saja kami harus tetap berkoordinasi dengan OJK pada saat kalau misalkan ada kejadian seperti itu. Nah, kalau ditanya yang dilindungi itu yang seperti apa gitu kan. Nah, kita itu memang kalau berdasarkan ketentuan yang kita lindungi itu adalah efek yang tercatat di kustodian sentral. Atau mungkin kalau orang-orang mungkin cukup familiar dengan KSE ya. Nah, KSE kan itu kustodian sentral efek. Nah, efek Indonesia. Nah, itu kita berdasarkan itu, jadi semua efek yang tercatat di KSE itu kami lindungi, Mbak. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan ternyata saya selalu bilang ini mohon maaf di kayaknya amit-amit cabang bayi gitu ya. Iya, amit-amit banget ya. Ada kehilangan. Nah, insya Allah dengan syarat dan ketentuan tertentu itu bisa menggunakan mekanisme ganti rugi dari dana perlindungan pemodal seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Ternyata memang investasi di pasar modal ini benar-benar terlindungi gitu ya, Bu. Benar. Seperti saya katakan tadi kan bahwa sebenarnya mekanisme perlindungan DPP ini adalah bagian dari perlindungan yang ada di pasar modal Indonesia ya. Betul. Kami itu selalu menganggap bahwa perlindungan dengan DPP itu atau kami itu adalah garda terakhir. Saya selalu bilang kalau perlindungan dengan Indonesia SIPF itu kalau di mobil itu kayak airbag. Betul. Jadi benar-benar perlindungan terakhir. Tapi kan sebenarnya mekanisme perlindungannya itu banyak ya. Betul. Jadi kalau mobil itu kayak ada seat beltnya, terus habis itu bahkan rangka dari mobilnya itu seperti apa itu juga bagian dari perlindungan kan. Iya, betul. Bahkan kalau menurut saya yang paling penting itu adalah tingkat literasi dari si pengendara mobil gitu kan. Kalau dia nggak bisa bawa mobil tapi memaksa bawa mobil, akhirnya kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Begitu juga dengan berinvestasi di pasar modal, Mbak. Jadi kita makanya selain karena kita ini adalah bagian dari mekanisme perlindungan, kita selalu menyampaikan ke investor, calon investor, tingkat literasi itu penting gitu loh. Betul sekali. Knowledge itu penting. Mengetahui berinvestasi yang baik dan benar itu penting banget gitu kan. Karena biar bagaimanapun sistem perlindungan itu dibentuk, kalau misalkan si investornya itu tidak mengetahui, nggak aware gitu ya, Bu ya. Akhirnya kan tetap aja kan. Betul. Kecemplung sama investor bodong deh, apa betul gitu kan. sekali. Nah, kalau saya, karena banyak Mbak kadang-kadang kita tuh dapat laporan, iya Mbak, ini iya Bu, ini ya kita kehilangan aset ini dilindungi gak ya sama Indonesia SIPF. Bagaimana kita mau melindungi padahal investasi yang dia masukin aja bukan investasi yang ada di pasar modal sebenarnya, cuma ngakunya di pasar modal. Bener, gitu kan? Iya sering banget sih Bu. Bener kan? Jadi kita kan juga nggak bisa melindungi kan. Betul akhirnya, sekali. Nah itu sebenarnya yang menurut salah satu dari tadi mekanisme perlindungan di pasar modal itu juga bagian dari itu tadi meningkatkan tingkat literasi dan segala macam. Nah, Ibu Mariska, berarti kan itu artinya semua pelaku pasar dan investor yang sudah istilahnya bertransaksi, berinvestasi di pasar modal itu berarti sudah pasti dilindungi oleh SIPF, gitu kan ya Bu ya? Nah, kira-kira untuk Indonesia SIPF sendiri membantu memastikan keamanan dana dan aset investornya itu bagaimana sih caranya Bu? Oke, jadi investor itu yang pasti akan dilindungi oleh Indonesia SIPF itu kalau berdasarkan ketentuan itu ada 3 Mbak. Jadi satu itu harus membuka rekening dan menitipkan dana atau efeknya itu di anggota kami yang tadi saya bilang kustodian. Betul. Itu yang terbagi 2 itu adalah perusahaan efek dan kustodian yang salah satunya adalah Pilar Mas. 2 dia harus punya subrek
Kan sekarang kan Saprek, pasti betul. kalau investor pasti ada sapreknya dong. Betul. Jadi kadang-kadang saya suka bilang kalau misalkan ada orang yang enggak aku dibukain rekening kok dapat sapreknya enggak gitu kan, ada nomornya ya. Betul. Terus 3 dia harus punya SID. Karena SID, kan kalau betul. di berinvestasi di pasar modal saat ini pasti punya SID kan. Betul. Itu kayak nomor KTP untuk para investor gitu Bener. ya. Jadi kalau misalkan ada investor yang bilang saya berinvestasi di pasar modal tapi nggak punya SID, itu pasti Pertanyaan ini. iya, pasti Menjadi ada question pertanyaan. mark gitu. Bohong. Yang bener. Jadi tiap yang berinvestasi di pasar modal itu pasti punya SID. Betul. Nah ini kalau punya 3 ini Mbak, itu pasti akan kami lindungi. Oh, gitu kan. udah pasti otomatis akan, nih ya. Otomatis akan mendapatkan perlindungan melalui mekanisme tadi dana perlindungan pemodal. Jadi nggak perlu tuh Perlu daftar lagi gitu, enggak ya? Nggak usah, nggak perlu. Nah, kami memastikannya, kami memang selalu berkoordinasi dengan tadi, Mbak, dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan KSEI. dengan KSEI. Kenapa? Karena kan asetnya dititipkannya terakhir itu di KSEI kan ya. Betul. Nah, itu jadi kita itu memang selalu berkoordinasi dengan KSEI. Jadi tiap secara berkala itu kita pasti akan dapat datanya dan segala macam. Itu 1, 2, kita itu selalu kami itu selalu tadi karena kami selalu menganggap bahwa knowledge dari investor itu adalah sesuatu yang paling penting dalam mekanisme perlindungan. Betul. Jadi kita selalu mengadakan sosialisasi itu Mbak, sama bekerja sama dengan OJK maupun dengan SRO. Jadi kita selalu bilang gini, pastikan kalian selalu memonitor aset dari yang kalian punya. Betul. Karena sekarang itu sebenarnya gampang kan ya Mak, kalau mau monitor kan setiap investor itu kalau punya 3 itu pasti otomatis bisa yang namanya dapat akses kan. Betul. Nah, akses kan bisa dibuka setiap saat. Iya. Nah, itu coba di monitor secara berkala. Bener gak bahwa asetnya Anda itu sesuai dengan apa yang Anda miliki? Betul. Gitu. Karena kan gini, ya kami memang mengecek secara berkala gitu. Betul. Kan. Tapi kan investor di pasar modal Indonesia itu banyak ya Mbak. Banyak banget. Bahkan katanya sekarang tuh sekarang hampir 14 juta gitu kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang paling mudah itu adalah kalau masing-masing investor itu memonitor masing-masing aset yang dia miliki. Betul. Karena yang paling tahu aset kita ya pasti kita Benar. sendiri. Jadi kalau misalkan ternyata ada kehilangan segala macam, itu bisa langsung ketahuan. Betul. Kadang yang nggak dia sadari gitu ya. Benar. Alamak, duit nih. Jadi cuma memang kami menyadari bahwa banyak itu yang investor-investor itu yang silent investor gitu kan. Jadi dia cuma berinvestasi terus habis itu didiemin Didiemin gitu, ditinggal gitu. Tapi nggak dicekin juga Nah, gitu. itu. Guys, nitip ya Roronya. Nitip agak aku masak dulu. Oke, bye. Nah itu kadang-kadang ya namanya aja suka ada orang iseng atau apa kan jadinya mungkin disalahgunakan dan segala macam gitu kan. Nah akhirnya dia tidak menyadari gitu kan. Nah itu makanya kita selalu tadi selain bahwa secara sistem kita juga ada koordinasi dengan KSEI tadi. Terus habis itu tapi di luar itu juga kita berkoordinasi dengan stakeholder biasanya meningkatkan awareness akan tadi untuk selalu memonitor dari aset yang dimiliki oleh masing-masing investor. Betul, seperti betul. itu. Bu Mariska nih, kalau misalkan kita tanya, emang semua jenis investasi di pasar modal itu udah pasti dilindungi oleh SIPF ya? Oke, jadi untuk saat ini berdasarkan ketentuan yang ada, itu yang kami lindungi itu adalah yang tercatat dan tersimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Itu bisa dikatakan efek dan dana ya. Jadi misalkan kalau saham, terus habis itu ada obligasi juga yang obligasi. tercatat di KSEI. Betul. Karena obligasi itu ada yang tersimpannya itu tidak di KSEI ada gitu Betul. kan. Nah, tapi kalau tersimpan di KSEI itu akan kami lindungi. Terus dana juga ada gitu kan. Nah,
ada instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal Indonesia yang cukup terkenal nih, yaitu reksadana. Oh, reksadana. Itu memang saat ini belum masuk ke ruang lingkup perlindungan kami. Jadi kenapa? Karena memang saat ini untuk reksadana itu sebenarnya tersimpannya kan itu di kustodian ya, jadi bukan di kustodian sentral gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir juga nih, karena kami menyadari bahwa banyak investor malahan tuh yang berinvestasi kan di reksadana ya. Betul. Gitu kan, bukan yang di sahamnya langsung gitu. Betul, kan. ada orang yang tipenya nggak mau repot gitu, Bener. jadi titipin aja sama aset manajemen Bener. supaya dana kita dikelola. Benar. Gitu. Nah, kami karena menyadari hal itu, jadi perluasan ruang lingkup Perluasan. dari perlindungan melalui Indonesia SIPF ini sedang dalam kajian untuk diperluas. Yang diperluasnya itu adalah di instrumen reksadana dan SCF, Securities Crowdfunding. Crowdfunding. Nah, ini sedang dalam kajian, Mbak. Baik itu oleh kami maupun tentunya oleh otoritas jasa keuangan ya, karena kan yang memberikan amanah juga ke kami itu adalah otoritas jasa keuangan. Betul. Perluasan ini sebenarnya juga bagian dari amanah yang terdapat di Undang-Undang P2SK. Karena mekanisme perlindungan dengan DPP ini sudah ada di Undang-Undang P2SK. Terus di dalamnya itu adalah dapat diperluas ke SCF, serta untuk roadmap pasar modal adalah dapat diperluas ke reksadana. Jadi ya mudah-mudahan nih 1-2 tahun ke depan nih, mungkin nggak sampai 2 tahun ya, karena ini benar-benar lagi proses finalisasi ketentuannya. Itu perlindungan kami itu akan secara bisa dianggap ya secara menyeluruh ya, semakin gitu kan. luas gitu. Benar banget. Jadi gitu. investor nih jadi punya pilihan gitu dan merasa terproteksi pastinya gitu asetnya. Benar banget. Karena sebenarnya mekanisme perlindungan ini memang prioritas kami itu adalah investor retail. Betul. Nah, kan investor retail itu di Indonesia bisa dianggap tuh 85% dari investor di pasar modal Indonesia itu adalah investor retail. Siapa nomor 46853? Aku. Dan mereka lebih banyak sebenarnya adalah berinvestasi tadi di salah satunya ada di reksadana tadi. Betul. Gitu kan. Oleh karenanya itu memang karena menyadari hal itu ini kami sedang dalam proses untuk memperluas tadi gitu. Wah, memperluas asik ruang banget ya lingkup. pastinya. Iya. Semoga nih bisa cepat direalisasikan gitu ya. Jadi Amin. semakin cepat investor juga bisa semakin nggak ragu lagi gitu nih untuk berinvestasi sendiri. Nggak usah tuh nitip siapa, tapi kita sudah langsung di pasar modalnya gitu. Benar. Damn, what is that, bro? Bu Mariska, Ya, sebenarnya kita nggak mengharapkan nih ya, Ya. untuk ada kejadian buruk nih. Tapi kalau misalkan nih sampai kejadian nih, kira-kira prosedur klaim jika terjadi kerugiannya yang ditanggung oleh Indonesia SIPF itu seperti apa sih, Bu? Oke. Saya selalu bilang gini, aduh amit-amit cabang gitu deh. Jangan sampai Top 3 sebenarnya kali ya. gitu kan. Ya. Oke, sebenarnya itu cukup mudah ya, Mbak. Jadi gini, kalau ada investor yang merasa kehilangan, pertama kami selalu menyarankan untuk berkomunikasi dulu dengan perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Betul. Karena kan mungkin saja kita merasa kehilangan, tapi ternyata cuman ada kayak miss pencatatan atau segala macam, atau bisa saja kan ada kalau di sini kan memang sistemnya itu ada T+2 ya. Betul. Nah, jadi pas pada saat transaksi di sistemnya yang perusahaan sekuritas sudah ada, tapi begitu dia ngecek ke akses ternyata belum. Iya, ternyata gitu belum. Kan. Karena kan akses itu memang kalau sudah settle. Betul. Gitu. Nah, makanya itu kita selalu menyarankan coba dikomunikasikan dulu. Nah, kalau ternyata dikomunikasikannya itu belum, itu kita bisa juga melalui kami tetap saja harus melaporkan ke OJK, Mbak. Kenapa? Karena semua pelaporan itu memang di poolnya itu adalah di Otoritas Jasa Keuangan. Baik. Karena Otoritas Jasa Keuangan pula lah yang punya kewenangan untuk benar-benar menyelidiki secara dalam apakah
benar gak sih terjadi kehilangan aset pemodal? Karena takutnya kan ternyata cuman ada orang yang misalkan berniat tidak baik gitu kan. Iya ya, bisa. Nah, Kamu terlalu jahat. kalau memang ternyata OJK sudah menyatakan bahwa oh benar nih ternyata kehilangan aset pemodal, OJK akan memberikan ke Indonesia SIPF itu namanya surat pernyataan tertulis. Nah, berdasarkan surat pernyataan tertulis itu kita baru akan melaksanakan tadi. Pertama kita announce nih, oh ini terjadi kehilangan aset pemodal. Nah, ada gak yang merasa kehilangan juga gitu ya? Kehilangan juga selain yang tadi melapor gitu kan. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Setelah itu baru nanti si yang merasa kehilangan itu bisa datang ke kami dengan bawa dokumen lengkap ya pasti ya kan kita gitu bawa ada nomor KTP, terus habis itu SID pula, SLE dan segala macam. Nah, berdasarkan itu nanti akan kami verifikasi tuh. Verifikasi, terus ada proses secara internal, terus habis itu kami juga tetap akan berkoordinasi dengan OJK dan segala macam. Nanti pada akhirnya kami akan memutuskan bahwa oh ini benar nih terjadi kehilangan dan kami akan ganti rugi. Nah kalau ditanya, emang ganti ruginya berapa banyak ya gitu? Iya betul. Semuanya kah gitu kan? Emang semuanya gitu? Gitu kan? Oke. Karena memang dana perlindungan pemodal itu kan memang saat ini yang namanya banyak atau sedikit itu kan relatif ya Mbak ya. Betul. Gitu kan. Tapi dengan memperhatikan kondisi yang ada, kami punya namanya ada beserta OJK ada namanya memutuskan namanya batas ganti rugi pemodal. Batas ganti rugi. Jadi setiap pemodal saprek itu kalau misalkan amit-amit terjadi kehilangan, itu batas ganti rugi maksimalnya itu per pemodal itu ada 200 juta. Oh, berarti per pemodal itu 200 juta, itu maksimal ya? Iya, maksimal. Jadi kalau misalkan di bawah itu ya insya Allah akan dibayarkan secara lunas. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau saya di atas itu bagaimana ya? Ya untuk proses yang menggunakan dana perlindungan pemodalnya itu memang dibayarkannya 200 juta gitu kan. Tapi sisanya kami ada ketentuan yang memperbolehkan bahwa si investor itu untuk mendelegasikan ke kami untuk memproses dengan si kustodian yang bersangkutan untuk dengan perusahaan sekuritas yang bersangkutan untuk membayarkan sisanya gitu kan. Itu kalau misalkan ternyata dia di atas 200. Tapi kalau ditanya seperti tadi saya katakan bahwa kita ini mau memprioritaskan kan investor retail. Betul. Di mana 85% kurang lebih bahkan lebih dari 85% itu investor di pasar modal Indonesia adalah retail. Betul. Dan berdasarkan data yang ada juga bahwa 85% itu juga asetnya itu sebenarnya di bawah 200 juta Mbak gitu kan. Karena ya itu tadi ya kalau misalkan untuk investor yang di atas 200 itu kami menganggap bahwa dia sudah cukup punya kemampuan untuk memitigasi segala risiko yang ada gitu kan. Misalkan kayak perusahaan dia berinvestasi di pasar modal miliaran dan segala macam. Betul. Dia kan pasti cukup punya cukup punya kemampuan untuk mempelajari resiko-resiko yang ada gitu kan. Betul. Tapi kan kalau investor retail itu kan kadang-kadang nggak punya ya Mbak ya. Betul. Dia lebih apa yang ada, informasi yang ada, yaitu yang dia terima akhirnya dia memutuskan untuk berinvestasi di mana gitu kan. Betul. Makanya itu kenapa kita memang memfokuskan di investor retail. Iya. Nah Bu, tadi kan ada prosedurnya itu bahwa si pemodal ini harus melapor dulu ke OJK, terus habis gitu pastinya kan dicek dulu oleh tim verifikasi kan. Nah, emang seberapa cepat sih Bu untuk proses klaim dan pencairan dana dari Indonesia SIPF ini? Jadi kalau pernyataan tertulis itu keluar dan kita mulai bergerak, Indonesia SIPF mulai bergerak, itu kalau berdasarkan ketentuan itu kami sudah harus mencairkan yang namanya ganti rugi tersebut Mbak atau klaim tadi itu di bawah dari 60 hari. Di bawah 60 hari kerja. Cukup cepat ya? Iya gitu, karena kami menyadari
Ini kan orang sedang mengalami, bisa dianggap mengalami musibah ya, karena kehilangan tadi. Jadi memang nggak bisa nih yang namanya lama-lama gitu kan. Betul. Jadi selama tadi proses klaim untuk mendapatkan ganti rugi melalui dana pelindungan pemodal itu adalah kalau berdasarkan ketentuan itu adalah harus di bawah 60 hari sudah cair. Nah, tapi memang itu kalau yang menggunakan dana perlindungan pemodal. Nah, kalau misalkan tadi kan saya sampaikan yang jikalau kehilangannya ternyata lebih dari apa yang digantikan. Betul. Nah, ini memang yang harus berhubungan langsung nanti pendampingan melakukan permohonan kepada si perusahaan sekuritas tersebut kan. Betul. Nah, ini memang yang karena mungkin di sana ada negosiasi dan segala macam ini memang yang waktunya tidak dapat kami tentukan, tidak dapat gitu diprediksi kan. ya, karena tergantung dengan apa namanya deal gitu. Benar, ya istilahnya. Kalau misalkan dengan yang dana perlindungan pemodal ini kan memang dananya udah ada gitu kan ya, jadi hanya berdasarkan ketentuan dan benar-benar terjadi kehilangan segala macam less than 60 days itu pasti akan kami cover gitu. Nah, tapi kalau untuk sisanya ini memang yang belum dapat kami tentukan waktunya. Tapi setidaknya kan sudah ada deh gitu kan penggantian, walaupun mungkin kalau untuk yang asetnya banyak mungkin tidak semua. Tapi kalau untuk investor retail, kalau berdasarkan data yang kami punya itu bisa sepertinya sih hampir rata-rata itu bisa semua kami cover seperti itu sih Mbak. Baik. Aku kembali. Bu, tadi kan kita udah bahas tentang kondisi-kondisi yang bisa ditanggung. Nah, kira-kira ada nggak sih situasi dan kondisi di mana ternyata nih nggak bisa ditanggung oleh Indonesia SIPF? Oke. Jadi Indonesia SIPF itu ruang lingkup perlindungan itu kalau terjadi kehilangan aset nasabah, Mbak. Kehilangan aset nasabah itu dari sisi kuantitas ya. Jadi misalkan Mbak Sisil punya saham A. Punya saham A 1000 lot. Betul. Mbak Sisil nggak merasa menjual, tiba-tiba saham Mbak Sisil jadi 500 lot. Berarti 500 lot hilang kan? Nah, itu yang masuk ke ruang lingkup pelindungan kami. Tapi kalau misalkan Mbak Sisil punya saham 1000 lot. Pada saat beli, Mbak Sisil belinya 100 rupiah. Terus sekarang nilainya turun. Jadi 50 rupiah. Nah, itu yang tidak kami lindungi. Karena bisa dianggap itu sebagai risiko pasar. Itu risiko pasar, betul. Jangan sampai kayak gini, pas pada saat nilainya turun, minta ganti. Tapi kalau nilainya naik, diam saja. Diam saja dan dijual. Lu bisa aja. Nah, itu salah satu yang tidak kami lindungi. Jadi, naik turunnya nilai saham, itu tidak kami lindungi. Itu sebagai bagian dari risiko berinvestasi di pasar modal. Betul. Itu satu. Dua, ada juga yang misalkan kayak delisting, itu juga tidak kami lindungi. Karena kan delisting itu adalah bagian dari ya penurunan dari nilai itu juga kan ya. Biasanya kan dia nilainya turun dan segala macam, akhirnya di delisting. Selain itu sebenarnya kan saat ini untuk delisting itu juga ada yang namanya bisa di buyback juga kan, sama si emitennya gitu kan. Atau misalkan untuk karena ini sebenarnya masuk ke perlindungan, tapi perlindungannya bukan kami, adalah pada saat misalkan proses clearing, nah itu ada yang tidak settle, itu juga tidak masuk ke perlindungan dari Indonesia SIPF. Tapi bukan berarti tidak dilindungi, karena dilindunginya itu melalui perlindungan dari KP, Clearing Penjaminan Efek Indonesia gitu kan. Itu salah satunya sih yang tidak masuk ke dalam perlindungan dari Indonesia SIPF. Oke. Nah, Ibu pastinya nih, kira-kira di Indonesia SIPF nih, langkah apa sih yang diambil untuk memastikan bahwa semua investor terlindungi secara maksimal? Dan kira-kira ada inisiatif terbaru nggak sih dari SIPF untuk meningkatkan kesadaran investor nih tentang pentingnya perlindungan investasi?
Pertanyaan bagus. Oke. Satu adalah Mbak, kita selalu selain tadi ya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkoordinasi, bersinergi dengan pihak-pihak misalkan dengan KSE, dengan Bursa Efek Indonesia, ataupun dengan OJK, begitu juga dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kami juga selalu berusaha untuk meningkatkan awareness kepada investor ataupun calon investor untuk bagaimana menjadi investor yang baik di pasar modal Indonesia gitu kan. Betul. Bahwa dia harus meningkatkan knowledge, terus habis itu selalu memonitor dan segala macam itu. Nah, kalau terkait inisiatif, kita ada dua nih Mbak yang dalam waktu dekat ini. Satu adalah di bulan Juli kemarin, alhamdulillah kita baru dapat fatwa dari DSN MUI yang menyatakan bahwa mekanisme perlindungan di Indonesia itu sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau misalkan ada investor yang masih merasa tidak yakin untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia itu sebenarnya sesuai dengan prinsip syariah gak sih gitu kan. Betul. Nah, kami bisa memberikan keyakinan bahwa berinvestasi di pasar modal Indonesia itu dari hulu ke hilirnya, apakah itu dari produk, terus habis itu dari proses transaksi, proses clearing, bahkan proses penyimpanan di KSE, dan proses pelindungannya pun melalui Indonesia SIPF itu masing-masing itu sudah punya fatwanya masing-masing. Jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kalau yang mau melihat dari prinsip ini, saya mau melakukan kegiatan yang ada prinsip syariahnya. Nah, berinvestasi di pasar modal ini ada nih. Salah satunya gitu kan. Kita itu satu-satunya negara yang proses transaksi di pasar modal di pasar modal itu sudah menggunakan prinsip syariah. Jadi benar-benar yang kalau kita kadang-kadang suka aman, nyaman, dan berkah. Betul sekali. Gitu kan. Nah itu satu. Dua, itu adalah kita ada namanya Investor Protection Month. Bulan perlindungan pemodal. Itu ada di bulan September. Kenapa bulan September? Karena itu sama dengan di tahun 2023 kita mendapatkan amanah atau izin usaha dari OJK sebagai tadi penyelenggara dana perlindungan pemodal. Nah, untuk Investor Protection Month ini kita itu salah satu kegiatannya banyak Mbak. Satu, kita ada webinar atau sekolah pasar modal kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, dengan OJK juga, bahkan dengan anggota. Itu untuk meningkatkan tadi bersosialisasi, untuk meningkatkan awareness. Terus juga untuk kita ada kompetisi untuk open account untuk SID gitu kan. Nah, terus habis itu ada juga kita kompetisi untuk karya ilmiah, karya tulis ilmiah gitu kan, tentang pelindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Nah, terus habis itu kita ada CSR, terus habis kita ada beberapa banyak kegiatan. Nah, yang terakhir tuh gongnya nih, gongnya itu adalah kita akan studi banding ke Jepang. Asik. Terkait mekanisme perlindungan pemodal di Jepang. Itu karena di Jepang itu juga ada namanya JIPF. Japan Investor Protection Fund. Mirip-mirip ya sama kita ya. Gitu, karena kita juga bahkan kita ada satu komunitas yang sama JIPF, terus dengan Investor Protection Fund di Amerika, di Kanada, dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya Investor Protection Fund atau Securities Investor Protection Fund itu bukan hanya di Indonesia aja ya, jadi di berbagai belahan dunia pun, bahkan di negara yang industri pasar modalnya sudah cukup stabil, cukup mature, itu pasti ada gitu kan. Nah, kita nanti akan studi banding tuh ke sana. Nah, siapa yang tadi ikut kompetisi dan menang, itu akan kami kirimkan juga ke sana. Wah, asik banget ya. Kalau misalkan investor retail bisa ikut kompetisinya nggak nih, Bu? Bisa Bisa banget. Malah kita mengharapkan, karena kan
mungkin saja ada ide-ide brilian gitu kan terkait perlindungan seperti apa sih gitu kan, atau perlindungan yang bagaimana sih untuk investor retail. Kalau mau tahu caranya, berkunjung aja ke sosial medianya Indonesia SIPF. Itu ada di Instagram, ada di X juga, terus habis itu ada di Facebook. Tapi kalau ini sih kebanyakan kita ada di Instagram ya. Update-nya banyak di Instagram gitu bener, ya. Ini bener. bulan September nih sebentar lagi loh. Bener, Siapa gitu. tahu investor itu ada yang punya ide-ide brilian gitu yang kita nggak pernah pikirkan nih, ternyata oh iya bener juga ya. Iya, gitu. iya. Jadi kita malah memang kita mau ini ya, bisa dibilang secara tidak langsung bertukar pikiran gitu. Betul. Kan dengan investor retail, karena kan memang perlindungan kita adalah prioritasnya Prioritasnya kan, untuk investor retail. Cakep. Nah Ibu Mariska, nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang banget nih soal Indonesia SIPF, dan pastinya para bosku juga semakin tahu, semakin mendapat literasi tentang Indonesia SIPF, dan gak ragu lagi ya Bu ya untuk berinvestasi di pasar modal karena dananya terlindungi. Makasih banyak ya Ibu Mariska untuk sama-sama, penjelasannya Mbak Titi. loh. Ini Sama-sama. aku seneng banget bisa berkunjung ke Indonesia SIPF, terus habis gitu juga ininya pasti memberikan insight lebih untuk para bosku. Maka dari itu bosku, terima kasih juga sudah nonton video kita dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.